Halo, perkenalkan nama saya Tiffany Puspita, mahasiswi Program Studi Senior Eksekutif MBA Universitas Gadjah Mada, Angkatan 51, Kelas A, tahun 2025. Kali ini, saya akan memberikan insight tentang leadership communication dari salah satu buku yang ditulis oleh seorang profesor communication di University in Houston yang berada di Texas, yang bernama Deborah J. Barrett. Ya, Anda tahu ini apa? Ini adalah bola. Jadi, kali ini kita akan membahas leadership communication yang kaitannya ada dengan sepak bola. Dalam sepak bola, seorang kapten tidak hanya diuji ketika tim menang. Pemimpin sejati justru terlihat ketika pertandingan dipenuhi tekanan, emosi, kontroversi, bahkan kekacauan. Final Piala Afrika tahun 2025 antara Senegal dan Maroko menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh skill pemain, tetapi juga oleh bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi, menjaga emosi tim, dan mempengaruhi orang lain di bawah tekanan. Drama yang terjadi pada saat partai final tersebut sangat sesuai dengan pembahasan pada topik ini. Di sini, saya belum akan membahas detailnya. Namun, situasi yang terjadi adalah adanya kontroversi yang terjadi di akhir pertandingan, membuat seluruh pemain Senegal meninggalkan lapangan pertandingan atas perintah pelatih Senegal saat itu. Namun, sebagai seorang kapten, Sadio Mane bertindak sebagai seorang leader yang mengkomunikasikan ke timnya untuk kembali ke lapangan untuk bertanding hingga menit terakhir, yang kemudian Senegal menang pertandingan tersebut. Disitulah merupakan bentuk nyata seorang Sadio Mane memperlihatkan leadership communication. Menurut Deborah Barrett, kepemimpinan sangat bergantung pada komunikasi. Leader tidak hanya memberikan instruksi, tetapi harus mampu menginspirasi, mempengaruhi, membangun kepercayaan, dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Dalam kasus ini, kepemimpinan Sadio Mane terlihat melalui beberapa aspek. Yang pertama, positive leader ethos. Barrett menekankan bahwa pemimpin yang efektif harus memiliki etos positif, yaitu kredibilitas, integritas, kepercayaan, dan keyakinan dari pengikutnya Sadio Mane. Memiliki kredibilitas alami karena pengalaman internasional, performa elite level, reputasi profesional, konsistensi kontribusi bagi Senegal. Akibatnya, ketika ia berbicara atau memberikan arahan, pemain lain lebih mudah menerima pengaruhnya. Ia tidak perlu tertarik untuk memimpin. Reputasi dan perilakunya sendiri sudah memberikan sumber pengaruh. Yang kedua, emotional intelligence under pressure. Barrett juga menekankan pentingnya emotional intelligence dalam leadership communication. Dalam final penuh tekanan, pemimpin harus mampu mengelola emosi diri sendiri, emosi tim, komunikasi nonverbal, momentum psikologis kelompok. Mane menunjukkan kemampuan ini dengan tetap menjaga fokus pemain dan tidak membiarkan kontroversi menghancurkan mental tim. Hal penting karena ketika emosi mengambil alih komunikasi, organisasi ataupun tim sering kehilangan arah. Yang ketiga, transformational leadership. Menurut Barrett, pemimpin transformasional mampu menginspirasi, membangun visi kolektif, memotivasi anggota tim, dan membawa orang bergerak menuju tujuan bersama. Sadio Mane memperlihatkan pola tersebut. Ia tidak hanya bermain untuk performa individual, tetapi membantu mempertahankan keyakinan tim bahwa Senegal masih bisa menang meskipun pertandingan berjalan penuh dengan tekanan. Sebagai filosofi tambahan, untuk memahami gaya komunikasi kepemimpinan Mane yang lebih dalam, kita bisa menggunakan konsep Aristoteles yang kita kenal dengan ethos, pathos, logos. Ethos, kredibilitas pemimpin,
Etos berasal dari siapa dirinya. Mane memiliki legitimasi moral dan profesional. Prestasi, pengalaman, serta kedisiplinannya menciptakan trust, tim percaya kepada pemimpinnya. Pathos mengelola emosi tim. Dalam pertandingan penuh tekanan, pemimpin harus mengelola emosi secara kolektif. Mane menunjukkan kemampuan membangun semangat, ketenangan, dan percaya diri tim. Ini adalah bentuk emosional appeal dari kepemimpinan. Logos, fokus pada tujuan. Di tengah kontroversi pemimpin mudah terjebak pada emosi, namun komunikasi Mane lebih menunjukkan orientasi pada hasil, tetap fokus pada pertandingan, strategi, dan objektif kemenangan. Inilah unsur logos, penggunaan nasionalisme untuk menjaga tim tetap berada pada tujuan bersama. Jadi, kesimpulannya, kasus Sadio Mane menunjukkan bahwa leadership communication bukan hanya soal berbicara dengan baik. Leadership communication adalah kemampuan membangun kredibilitas, mengelola emosi, menjaga kepercayaan tim, dan tetap mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama di bawah tekanan. Dalam bahasa Deborah Barrett, effective leadership depends on effective communication. Dan final Piala Afrika ini memperlihatkan bahwa di situasi paling sulit sekalipun, komunikasi seorang pemimpin dapat menentukan apakah tim akan runtuh atau tetap bersatu menuju kemenangan. Sadio Mane memberi contoh bahwa seorang leader tidak hanya mencetak gol, namun juga menjaga stabilitas, makna, dan arah bagi seluruh tim.